Oke, sekarang lanjut lagi nih unboxing yang paket saya terakhir nih, orderan di event 10.10 kemarin guys ya. Ini saya ngorder iPhone 11 Pro Max yang 256 GB. Kemarin itu saya dapat di harga 3,7 ya. Dan kita akan cek sama-sama apakah unitnya ini aman atau bermasalah ya. Kalau bermasalah berarti ini bakal saya retur lagi. Kalau yang iPhone 14 kemarin itu aman ya, untuk sementara aman. iPhone 11 Pro Max 256 di harga 3,7, menurut kalian worth it atau enggak, itu silahkan dinilai sendiri ya. Kalau saya sendiri, ini buat kalian yang pengen, khususnya buat yang pengen ngonten ya, atau yang pengen punya boba 3 tapi memorinya gede, ya ini sudah sangat worth it sekali guys. Meskipun iPhone-nya ini lock SIM ya, nggak ada masalah sih. Kalau di saya nggak ada masalah. Mungkin sebagian orang itu jadi apa ya, kayak momok yang menakutkan sekali untuk iPhone lock SIM. Dan entahlah ya itu alasannya apa, saya juga kurang tahu. Yang pasti kalau di saya sendiri untuk Inter itu ya ambil lock SIM aja, nggak usah yang non lock SIM ya, kecuali kalau selisih harganya cuma sedikit. Kalau selisih harganya tinggi ya mending lock SIM aja guys. Tapi kan bang, untuk setting kartunya ribet ya. Ribet itu kan karena kalian belum pernah ya, belum tahu. Kalau kalian udah tahu ya nggak akan ribet. Secara fungsi dia sama aja, nggak ada beda. Bahkan kalau kalian nggak mau pusing, ya udah ambil WiFi only aja, nggak usah dipakai kartu ya. Banyak kok teman-teman kita yang cuma pakai WiFi only ya, dan mereka aman-aman aja, nggak ada masalah ya. Adapun sinyal juga kan nggak permanen ya, pasti hilang. Nih, untuk aksesoris ini saya tidak sarankan kalian pakai. Kalian belikan aja yang berkualitas ya, karena yang bawaannya ini kualitasnya nggak terjamin guys. Kalian beli di Shopee itu harganya sangat murah sekali, paling ya habis 25.000 atau 50.000 ya dapat full set itu guys. Saya untuk eSIM-nya juga sudah dikasih, karena ini saya beli yang all operator ya. Ini beda seller lagi ya guys ya. Untuk fisik kita coba cek. Tombol-tombolnya ini aman, fisik juga mulus, kamera juga jernih ya, jernih, bersih ya, nggak ada noda, nggak ada debu. Dan untuk layar juga mulus, dan kita coba hidupin dulu nih. Mudah-mudahan baterainya ada ya. Nih, kita coba cek nih. Ini buat teman-teman yang dari kemarin pengen punya boba 3 tapi budgetnya minim, ya udah nih opsinya itu ada di iPhone 11 Pro series ya. Kalau mau ya agak compact itu ada di 11 Pro, kalau mau agak gedean itu ada di 11 Pro Max. Tapi kalau untuk dari harganya sendiri itu selisihnya nggak jauh beda guys. Wah ini lowbat ya. Saya coba sambil charger. 3% ya. Kita langsung cek di baterai health. Nah ini sepertinya sudah, coba di about ini aman. Ini yang versi lock SIM ya, nih kalian bisa lihat nih. Ini iOS yang terbaru ya kalau nggak salah nih, 18.6.2 ya, 256 GB. Dan kita cek baterai health-nya nih di 100% ya. Mudah-mudahan baterai health-nya masih di atas 90 ya, mudah-mudahan ya. Kalau 80-an tuh juga masih worth it lah ya. Kita coba tes. Kalau untuk bezel nih kalian silahkan komentar sendiri, nilai sendiri. Menurut kalian ini bagus atau enggak layarnya?
Kalau saya sih nggak ada masalah ya. Low, dan kita coba nih sensitivitasnya, dan untuk sentuhan layarnya ini nggak ada masalah, jadi nggak ada yang touchscreen-nya itu macet ya. Tuh aman ya. Cuman di sini untuk carrier-nya ya, carrier-nya ini kita harus cek sendiri guys. Kita langsung cek kamera. Ini saya sambil coba konekkan dulu ya ke WiFi. Dan sepertinya yang ini bakal saya reset juga guys. Kita tunggu dulu dan kita cek di bagian Apple account ini kosong. Untuk memastikan nanti kita ambil foto ya. Oke, saya coba terangkan nih, kelihatan nggak ya? Masih kelihatan ya? Nih, kalian bisa lihat untuk fokusnya ini masih sangat bagus sekali. Kemudian untuk zoomnya juga sama, fokusnya masih berfungsi. Dan 0,5 nya juga masih sangat bagus ya. Dan tidak ada getar ya. Untuk kamera depannya ini bening ya. Lanjut saya coba tes pengambilan video ya. Ini saya langsung aja ke 4K 60, kita coba. Nah, kalau yang unit ini guys, ini fokusnya bisa agak deketan ya. Tuh. Kalau yang iPhone 14 kemarin kan yang ini kita dapat fokusnya itu yang nggak bisa sedekat ini ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Nih, fokus iPhone 11 Pro Max. Yang zoomnya. Kalau kalian mau tes fokus itu usahakan di kondisi yang terang ya, jangan seperti ini guys. Ini biasanya kadang fokusnya agak lambat ya. Karena saya kan di dalam ruangan ya. Oke, untuk sementara sih aman untuk bagian kamera. Fokus iPhone 11 Pro Max yang zoomnya. Kalau kalian mau tes fokus itu usahakan di kondisi yang terang ya, jangan seperti ini guys. Ini biasanya kadang fokus. Oke, lanjut ke pengetesan speaker nih. Saya yang ini ya, pengecekan yang simpel-simpel aja, yang umum lah ya, nggak sampai detail. NCS. Kalau untuk speakernya ini udah kedengaran langsung ya, ini masih sangat bagus sekali. Oke, untuk flashnya pun juga aman. Dan sebelum masuk ke tahap selanjutnya, saya coba cek carrier-nya dulu ya. Kita cek carrier. Ini bagi yang masih bingung nih cek carrier itu seperti apa. Ini kita kopikan dulu nih emailnya di sini ya. Email 1. Nah, ini email 1, kemudian email 2-nya. Paste. Oh, bagusnya di ini ya, di note ya, atau di notepad ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau untuk cek carrier itu ada dua opsi. Kalian bisa di SICKW
Cuman SQ CKW ini dia biasanya terbatas ya. Saya nggak tahu nih apakah masih bisa ngecek di sini. Usahakan 2 situs ya kita pakai. Karena saya ada beberapa kali kejadian di SQ CKW ternyata dia nggak bisa guys. Dan saya cek di situs lain malah dia beda ya. Dan penggunaan carrier di situs lain itu malah itu yang berfungsi. Oke, ini memang aksesnya agak sedikit lambat ya kalau untuk situs ini. Kita coba buka tab lain nih, kalian tinggal ketik aja nih di Google cek carrier ya. Carrier iPhone. Tuh. Nah, pilih yang paling atas nih. Saya biasa pakai di sini juga ya. Nah, kalau yang di imeicheck.com ini kita harus masukkan dua email ya, email pertama dan email kedua. Oh, sebentar, ini di sini aja, select, paste, kemudian di sini ini berlaku untuk iPhone XR ke atas ya. Kalau iPhone XS ke atas ya, kalau iPhone X itu diabaikan aja. Select, copy. Loh, mana nih? Close. Dan di sini untuk serialnya kita ambil dari sini aja guys. Serial ya. Serial numbernya nih. Kemudian kita pastekan. Kemudian lanjut dicek. Kita tunggu dulu. Oh enggak, ini ya. Paste. Serial number. Ya benar ya. Benar ya, cuman ini kok nggak fungsi ya. Select, copy. Email pertama nih kita paste lagi, kita coba sekali lagi. Bicycle, sepeda, mana lagi nih sepedanya? Sepeda. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, untuk carrier-nya itu ada di US, A, T, dan T ya. US, A, T, dan T nih. Ini saya screenshot aja nih. Salah. Screenshot tuh di tombol power atas sama volume ya. Terus kita coba kalau yang di SICKW. Mana nih? SICKW apakah sama hasilnya? Ini pun kalau saya masih bisa ngecek di sini ya. Kita coba cek. Nah, kalau misalkan di hasilnya itu ada garis miring ya, misalkan A dan T terus garis miring T-Mobile, berarti kalian bisa dua carrier itu bisa kalian pakai ya. Kalian tes satu-satu guys, mana yang aman. Kalau misalkan yang berhasilnya itu di USATT ya kalian pakai itu. Kalau misalkan bermasalah ya kalian pakai yang carrier keduanya. Jadi jangan bingung ya guys ya. Oke, kita tunggu dulu, memang ini agak sedikit lama nih. Di sini saya siapin kartunya. Nah, saya pakai yang AirSIM yang sudah saya punya aja ya. Ini kebetulan sudah support iOS 18. Ada juga yang memang nggak bisa di iOS 18. Dan ini juga bisa dipakai di iOS 26 ya. Kalian kan sudah lihat tuh di video saya sebelumnya. Ini sudah saya pakai di iPhone 11 dan itu masih bisa berfungsi ya. Kalau misalkan kalian sudah update ternyata
iPhone-nya itu nggak bisa disetting atau kekunci, ya udah kalian tinggal ganti ini aja guys. Nah ini enaknya kalau misalkan kita punya iPhone yang AirSIM ya, yang SIM stiker tapi yang fisik. Kalau yang tanam itu ya kalau misalkan nggak cocok ya ribet ya. Nah ini ternyata nggak bisa dicek ya kalau untuk yang di situs SICKW nih, karena saya ada batasannya guys, sudah sering ngecek di sini ya. Kita tunggu lagi nih apakah dia masih bisa atau enggak. Kalau misalkan nggak bisa ya udah kita tinggal skip aja, kita langsung setting carrier-nya. Nah sebelum kalian masuk setting carrier itu pastikan sinyalnya sudah aktif dulu ya. Nah ini nggak mau, kalau sinyalnya nggak ada ya kalian buat apa gitu. Ada beberapa kasus yang mana pada saat penyetingan itu WiFi-nya itu harus di-off-kan. Nah, lebih enak lagi kunci layar dan Face ID di-off-kan ya, biar kalian itu nggak bingung. Nih cara pasangnya seperti ini. Nih yang sekarang itu dikasih yang versi lipat semua. Kalian jangan salah ngelipatnya ya. Nih posisinya yang bagian titik ini paling bawah. Nanti disesuaikan aja nih potongannya ini, didudukan slot SIM-nya. Nah, kalau sudah, kita tinggal pasang. Posisinya seperti biasa, menghadap ke atas. Nah, kalau sudah dilipat dan kita masukkan ke slot SIM-nya. Masukinnya pelan-pelan ya. Kadang ada beberapa iPhone itu yang agak keset ya. Nah, ini sudah proses. Kalau misalkan pop-up-nya nggak muncul bang, gimana? Kalian ganti kartu guys, ganti kartunya kalau mau gampangnya ya. Ini saya coba tunjukin. Kalau misal atau kalian bisa masuk opsi ini. Cuma kayaknya di iOS 18 agak susah ya prosesnya. Kalian ganti kartu aja ya, pakai kartu lain. Nah, kalau untuk yang seri 11 ke bawah, baik itu termasuklah iPhone 11 Pro Max ya. Kita pilih yang for Intel ini guys, for Intel XR sampai 11 PM ya. Nah, kemudian untuk carrier-nya kita tinggal pilih aja. Tadi kan USA T dan T ya. Nah, di sini kita cari USA T dan T. Nah, biasanya itu kadang ada tulisannya di sini USA T dan T ya. Nah, kalau misalkan nggak ada berarti dia yang ini guys, ATT ya, ATT 5G, ATT 4G. Nah, biasanya saya itu pilih yang ATT aja guys, ATT 4G ya, atau US ATT 4G di sini. Nah, ini pilihannya banyak. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan carrier yang kalian sudah punya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, dia otomatis langsung ke unlock ya. Nah, terus kalau sudah selesai gimana bang? Nih saya coba matikan WiFi-nya ya. Nah, PR selanjutnya kalian tinggal masuk ke seluler ya. Nih, seluler. Roaming datanya itu diaktifkan guys, biar kalian itu bisa internetan. Karena kalau ini tidak diaktifkan, maka kalian tidak akan bisa internetan meskipun jaringannya itu ada. Oke, untuk proses setting sinyal ini udah selesai dan kebetulan saya cuma ada XL ya. Kita anggap ini jaringannya aman dan sekarang saya coba cek di TrueTools dulu. Oke, untuk hasil TrueTools-nya di sini untuk baterai health-nya ternyata ada di 83% ya. Ya, masih oke lah ya. Dan sekarang lanjut ke proses reset ya. Saya coba reset iPhone-nya dan di sini guys saya akan bantu dengan cooler ya sebagai pendinginannya. Nih kalau kalian butuh silahkan check out aja lewat video yang lewat ya keranjang yang ada di video ini ya. Nah ini untuk biar iPhone-nya itu tetap dingin ya. Biasanya kalau proses reset dan update itu pasti iPhone-nya akan lebih hangat guys. Jadi saya harus bantu pakai cooler ya, biar iPhone-nya itu aman.
Nah, oke, ini proses resetnya udah selesai dan aman ya, nggak ada kendala. Kita cek di file yang tadi kita ambil, di file di foto yang kita ambil tadi ya. Tapi ini kita tunggu dulu nih, proses update-nya selesai ya. Update ini sedang proses download nih. Kita tunggu dulu ya guys. Nah, ini untuk suhunya nih, kalau misalkan tidak dibantu sama ini ya, sama cooler nih, kalian bisa lihat nih 44 derajat, 42, 40 ya. Ini agak lumayan adem sih kalau yang kali ini ya. Biasanya itu bisa tembus di 45 sampai 48 guys. Tuh, makanya sekarang saya itu selalu bantu pakai cooler guys. Nih, coolernya cakep ya. Tuh, dia bisa ngembun juga nih. Untuk bagian depannya nih, kita coba cek tuh 41, 42 ya, 43. Oke, kita tunggu dulu dan ternyata masih lama guys ya. Nah, mungkin saya cukupkan dulu ya sampai di sini untuk video kali ini guys. Dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Kalau misalkan kalian minat bisa langsung cek aja di deskripsi atau di keranjang yang sudah saya sematkan di video ini guys ya. Oke, sekian dulu, thank you dan bye bye.